Shalom, puji Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, haleluya. Kita selamat berjumpa kembali di dalam suasana yang tentu penuh sukacita, haleluya. Dan kita terus akan melangkah di tahun 2022 ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita dengan kuasa-Nya yang sangat luar biasa dalam tuntunan bagi kita. Sebagaimana janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari kita akan masuk di dalam mesbah doa dan renungan. Renungan sedikit yang akan saya sampaikan dan juga kita akan masuk di dalam doa bersama. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang tetap setia, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia, haleluya. Kami bersyukur atas kepimpinan Tuhan bagi kami, dan kami ada terus melangkah di tahun 2022 ini. Tentu kami sadari Tuhan bahwa kami di tahun 2021 gambaran sana sini tentang bencana, tantangan, persoalan sana sini, tapi kami boleh melewati dan kami ada di tahun 2022 itu anugerah Tuhan. Kami tahu ada terbentang bagi kami di tahun ini, sepanjang ini tentu ada banyak beban, persoalan yang sedang atau akan kami hadapi, tapi kami percaya di dalam nama Yesus penyertaan Tuhan senantiasa bagi kami itu selalu ada. Terima kasih Tuhan, dalam mesbah doa dan renungan ini mari Tuhan curahkan kuasa-Mu yang luar biasa lewat Roh Kudus untuk terus menyatakan akan kuasa lewat pelayanan ini Tuhan, lewat sharing firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, dalam mesbah doa dan renungan kali ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, tentang satu gambaran kisah bagaimana Tuhan buat perkara mujizat, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari masalah yang sangat sulit, yang tidak mungkin untuk mereka bisa lolos dari himpitan kesulitan oleh karena adanya bangsa Mesir yang mengejar mereka, ingin menyelamatkan mereka. Dan juga di satu sisi di depan mereka ada satu bentangan laut yang mereka tentu tidak bisa secara manusia, tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang 13 sampai 18. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat yang ke-18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaan ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, ini cukup beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan nanti Bapak Mama silakan membaca kisah secara keseluruhan dari konteks bacaan tentang kisah bagaimana Tuhan buat perkara mujizat dalam kepemimpinan Musa, bagaimana air laut dikuahkan dengan kekuatan tangan Tuhan, dengan tiupan-tiupan kuasa Tuhan, angin datang dan membentuk jalan bagaikan jalan di daratan untuk bangsa Israel menyeberang sampai kepada tempat tujuan di sana. Dan kemudian Tuhan yang sama menyatakan kemuliaan sesuai janjinya, di mana menenggelamkan bangsa Mesir dan tidak ada satupun yang hidup sesuai dengan janjinya. Nah, Saudara kekasih Tuhan, kisah ini menyatakan tentang bagaimana Musa
sebagai seorang pemimpin dia bertindak di tengah situasi yang ada. Yang dimana Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, saya memiliki satu tema di sini, melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, ini satu kisah pengalaman bagaimana Musa dia meyakini betul bahwa Tuhan yang selama ini dia sembah, Tuhan yang selama ini dia andalkan, Tuhan yang selama ini dia tunduk dan otoritas dan kuasa Tuhan, yang selama ini dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yang selama ini dia melakukan firman Tuhan itu secara benar dalam kehidupan hari-hari hidupnya, dan juga dia tetap komitmen dan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sama menyatakan kemuliaannya di saat situasi seperti ini. Pengalaman dia adalah di mana bagaimana Tuhan memakai dia di tempat perbudakan di Mesir, di mana 10 tulah di sana yang sangat luar biasa. Dia yakin percaya bahwa dalam tengah kesulitan ini Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, Tuhan tetap setia. Tuhan senantiasa menyertai dan menyatakan kemuliaannya. Sehingga di sini Bapak Mama Saudara, ayat yang ke-13, Tuhan lewat Musa berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Bahwa bangsa Mesir yang datang dengan kepemimpinan Firaun untuk mau dengan begitu laskar pasukan yang begitu, bala tentara yang sangat luar biasa, ingin melenyapkan bangsa Israel. Justru sebaliknya, inilah penyataan iman Musa, menyatakan bahwa hari ini bangsa Israel kamu akan melihat bahwa bangsa Mesir ini tidak akan ada selama-lama yang kamu lihat ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian kisah daripada perjalanan ataupun kisah daripada kisah ini, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan janjinya bahwa dia berjanji untuk melenyapkan bangsa Mesir, tidak ada satupun yang tinggal. Itu terbukti dan itu tergenapi lewat di mana air laut Teberau. Tuhan buat kuasanya menutup bangsa Mesir pada waktu bangsa Israel sudah lewat di tempat sebelah. Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar, Tuhan itu tetap setia. Bapak Saudara, itu yang kemudian kita imani di saat dia datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus yang telah menunjukkan satu kepemimpinan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Bukti adalah Tuhan Yesus yang sama, yang kemudian Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, dia berkata bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu satu pembuktian, itu satu hal menyatakan dia sebagai Tuhan dan Allah. Yang bukti kepemimpinan penyertaan itu yang menyatakan kepada setiap umat orang dan orang percaya bahwa dia ada dan selalu ada. Lewat bukti adalah setelah dia ada di sorga, dia kembali sebagai Allah dan Tuhan. Dia mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri untuk memimpin, menyertai, menggenapkan setiap firman Tuhan, menyertai, menjaga, melindungi Bapak Mama saya dan saudara. Bapak Mama yes Tuhan. Di sini kita belajar firman Tuhan, di sini bagaimana Musa belajar tentang betapa besar kasih kuasa Tuhan. Sehingga demikian ayat yang 14 juga dikatakan di sini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Dia merasakan satu pengalaman iman dengan Tuhan karena dia tahu andalkan Tuhan, tunduk kepada otoritas dan kewibawaan Tuhan, kuasa Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian melakukan firman Tuhan itu secara baik dan benar, hidup di dalam kekudusan pertobatan, berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam suatu pergumulan doa, percaya dan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Bukti ini dia alami dan bukti ini terjadi. Dan kemudian apa yang dia nyatakan oleh kuasa Tuhan, maka Tuhan pakai itu sebagai satu sarana alat berkat. Contoh hanya lewat tongkat saja, Tuhan angkat tongkat itu dan belahlah air laut. Dan kemudian apa, laut Teberau itu tunduk kepada Musa oleh anak otoritas kuasa Tuhan, tunduk lewat hanya sebuah tongkat. Itu karena otoritas kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Laut Teberau terbelah ke kiri dan ke kanan, membentuk tembok, bagaikan tembok, diibaratkan, digambarkan di dalam Alkitab sini, membentuk tembok yang kemudian bangsa Israel melewati bagaikan berjalan di darat. Luar biasa, haleluya. Pembuktian di sini bahwa otoritas kuasa Tuhan itu senantiasa terjadi bagi yang percaya. Sehingga demikian tadi saya katakan, Tuhan Yesus berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepemimpinan Allah yang sama kepada bangsa Israel juga kepada saya dan saudara. Kita tentu belajar daripada pengalaman 2021.
bencana sana sini, COVID-19 merenggut banyak nyawa jiwa, orang-orang terkasih kita harus meninggal, kembali berpulang kepada pangkuan Bapa di sorga, dan kemudian banyak bencana-bencana lain. Kita terus melangkah dan melewati. Itu satu pengalaman, satu situasi yang tentu kita bersedih, berduka, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu 2022 ini akan lebih baik atau tidak, bagaimana. Apapun kondisi situasi, itulah kehidupan dunia. Yang sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia. Yang kemudian pada saat kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Haleluya, itu jaminan firman Tuhan yang menyatakan itu kepada Bapak Mama saya dan saudara. Di tengah masalah personal apapun, mari itu kita terus melangkah di tahun 2020 dengan satu keyakinan sebagaimana pengalaman Musa itu, dan kemudian dia melihat sendiri bagaimana dalam kepimpinan dia Allah buat perkara yang luar biasa, mujizat di laut Teberal. Haleluya. Tuhan sendiri menghancurkan segala kekuatan-kekuatan. Tuhan sendiri menghancurkan setiap kelemahan-kelemahan. Tuhan sendiri bagaimana melenyapkan setiap kesukaran-kesukaran yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan, sehingga yang dimana kita dengan bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi, karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan pertolongan indah dan tepat pada waktunya. Haleluya. Bagaimana kita membaca dan merenungkan karya-karya keselamatan Tuhan ini? Dia berjanji, Dia sendiri yang meneguhkan, Dia sendiri yang menggenapi itu semua. Dan kemudian yang kita imani, kita percaya, Dia yang juga berjanji tentang pertolongan yang sesungguhnya, tentang Dia datang ke dalam dunia, Yesus Sang Immanuel, yang itu kemudian kita telah merayakan itu, mengimani itu lewat kelahirannya, kehidupannya, pelayanan Dia. Bahkan Dia rela sengsara, menderita, mati di kayu salib sebagai manusia, tetapi kemudian Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang seterus dan selamanya, yang kemudian Dia berjanji sesuai firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Bapak saudara, di tengah kebimbangan, keresahan, kekuatan mungkin kita diberapa dengan masalah persoalan pengalaman 2021, gambaran kita di tahun 2020, tapi ingat, tetap percaya Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memberikan jalan keluar. Kepimpinan Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Dan harapan dengan satu tetap syarat bagi kita, bahwa kita terus harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita terus harus tetap ada di hadirat Tuhan. Kita terus harus tetap tunduk di dalam kuasa dan otoritasnya. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita terus melakukan firman Tuhan itu secara baik dan benar. Kekudusan, pertobatan, bangun mesbah, doa, penyembahan, pujian dengan Tuhan, melangkah di dalam kehendak Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti tetap setia menolong saya dan saudara. Berpengharapan pada Tuhan, karena dengan kehidupan iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan. Bapak saudara Tuhan, itu yang kemudian memberikan keyakinan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kiranya Bapak saudara Tuhan, lewat kisah daripada Musa memimpin bangsa Israel mengalami perkara mujizat di saat mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam kepemimpinan Tuhan itulah perkara mujizat terjadi. Mereka bebaskan daripada setiap masalah, kesulitan, persoalan yang ada, karena Tuhan yang berperan, bukan mereka. Yang penting tetap terus hidup membangun kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa karena itu jangan goyah, tetap teguh, terus berjalan dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, karena persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bapak saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat ini, renungan yang sederhana, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita terus membangun kehidupan kita dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi, membangun mesbah keluarga, kehidupan kita bersama-sama, saling mengumpulkan, saling mendoakan, saling menguatkan lewat sharing firman Tuhan. Kiranya lewat media-media pelayanan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita, Bapak Mama, saudara-saudara, kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala karya dan
keselamatanmu yang kau telah nyatakan. Kalau bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa, Allah membuat kuasa yang luar biasa dahsyat menyeberang laut Tiberau. Di saat mereka mengalami suatu situasi di mana di belakang mereka ada bangsa Mesir yang begitu dengan bala tentara yang sangat luar biasa ingin menghancurkan mereka, melenyapkan mereka dari muka bumi. Tapi kemudian di depan mereka ada bentangan yang sungguh luar biasa, itu laut. Tetapi Tuhan, segala yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, karena Allah pemegang otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah pemilik segala kuasa baik di surga dan di bumi, dan kepemimpinan Tuhan itu telah nyata. Bukti itu kepada bangsa Israel. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang sama kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus, itu menyatakan kasih kemuliaan-Mu di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya melangkah di tahun 2022 ini. Kami yakin percaya kepemimpinan Tuhan itu sedang nyata, dan Tuhan tetap dengan segala jaminan Tuhan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami percaya di Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, dimanapun yang sedang bergumul pribadi, rumah tangga, beban, persoalan kehidupan sosial apapun Tuhan, mari Tuhan lawat di sana. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya beban persoalan apapun Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di sana. Yang mengalami sakit penyakit mulai daripada virus corona, Tuhan tolong di sana biar disembuhkan, dicabut daripada virus ini. Biarlah sakit penyakit kelemahan ini diangkat. Apapun sakit penyakit yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan di sana. Dan oleh kuasa dari Yesus, Tuhan nyatakan itu, Tuhan nyatakan itu, ada kesembuhan, ada jamahan Tuhan di sana, ada perkara dan mujizat. Semua yang percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, ada Tuhan perkara yang dahsyat. Dia mengalami kelepasan dari sakit penyakit, mengalami setiap beban persoalan yang ada diselesaikan. Ada perkara-perkara mujizat dengan perkara-perkara yang Tuhan sendiri nyatakan. Tuhan sendiri buat perkara yang ajaib dan luar biasa. Bangsa negeri kami Indonesia, Tuhan lindungi dari Sabang sampai Merauke. Berkati seluruh pemimpin kami, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, Tuhan campur tangan supaya semua itu menjadi berkat, semua itu berkenan dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah situasi penanganan terhadap bencana virus corona dan lain sebagainya. Mari Tuhan buat lawatan bagi Indonesia, bagi dunia. Tuhan pulihkan, biarlah Tuhan lawat di sana, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap jiwa-jiwa mana, menangkan setiap jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya semua lutut bertulang lidah mengaku Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Tuhan berkati seluruh penginjilan, pemberitaan kesaksian di seluruh dunia Indonesia sampai Merauke, lewat media-media pelayanan, lewat mimbar-mimbar pelayanan, lewat gereja-gereja, lewat persekutuan-persekutuan doa, lewat pujian-pujian doa dan penyembahan, lewat setiap instrumen-instrumen pelayanan. Tuhan campur tangan buat lewatan perkara-perkara mujizat, dan kami sangat butuh Tuhan lewat Allah di dalam nama Yesus. Oleh Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan sangat luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi di sana sini, dan lawatan Tuhan begitu luar biasa. Kepemimpinan Tuhan kami sangat butuhkan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami, ada begitu banyak beban doa yang mungkin saat ini saudaraku semua dimanapun berada sedang menaikkan doa itu, sedang menaikkan suatu pergumulan pagi, siang, sore dan malam. Mari Tuhan lawat di sana, dan Tuhan teguhkan setiap hati untuk terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus bersekutu dan mengandalkan Tuhan. Iman tetap percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang tidak pernah ingkar dan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami lewat mesbah doa dan renungan. Tuhan memberkati semua yang ada menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapa dan Saudara Yesus Tuhan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang lewat mesbah doa dan renungan. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memberkati Bapak Mama saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.